Sementara nanti giliran untuk sholat dia lemah. Dan tolong perhatikan, seseorang yang ketika menemukan perempuan yang di tempat kurang baik, nanti kesananya juga ini menjadi tanda tanya, Pak. Tanda tanya, karena kita menemukannya di tempat yang begituan. Sebaliknya, ketika menemukan jodoh, calon istri, calon suami di tempat-tempat baik, bisa ketemu di masjid, di pengajian, ya, tempat-tempat halakoh yang baik, insya Allah persentase baiknya lebih dekat dibandingkan dengan menemukan jodoh di tempat-tempat tadi, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baqiya ba'duhum arba'ina sana la yadurul jama'ata lima yasummu min natil qulubil ghafilin. Wa ma'arafaka bima salih dunya wa ma'ajahalaka bima salih akhiratika. Masih tersisa sebagian orang-orang soleh, orang ulama-ulama, ya. Selama 40 tahun dia tidak datang sholat jamaah ke masjid. 5 yasumu min natil qulub, karena dia mencium bau aroma hati orang-orang yang lalu. Tidak ada nih. Sekarang juga banyak, masih ada orang soleh, tahapan kesolehan sudah tinggi, mungkin katakannya wali-wali Allah. Ya. Akhirnya dia tidak berjamaah ke masjid. Kurang lebih 40 tahun nggak ke masjid-masjid. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke masjid, mencium hati teman-temannya, mencium hati jamaah-jamaahnya ini bau busuk. Kenapa tercium oleh dia? Karena hati mereka ini pada lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecium sama wali. Nah, kalau kecium enak gak kita? Aroma begitu? Gak enak. Sholat mencium sesuatu yang bau, gak nyaman kan? Kalau kita nggak ke masjid bukan karena itu, mau malas kita. Ya ada wali-wali begitu, Pak. Ya. Nah, kalau di sini nanti ada orang nggak ke masjid, jangan wali itu, wali murid itu banyak. Ya ternyata wali begitu. Masya Allah, tabarakallah. Kecium kan? Saking baunya dia nggak nyaman. Sholat di rumah dia enggak. Coba, pandangan lahiriah, kan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkad inda Syafi'iyah. Pasti dicela itu orang, suka pernah jamaah, betul. Nah, itu sudah lain. Ya, sudah lain. Dia punya alasan tersendiri. Dia mencium sesuatu aroma yang tidak baik. Alangkah kenalnya engkau memperbaiki urusan dunia, dan alangkah bodohnya engkau, ya, dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Jadi kita ini, kata pengarang ini, kita Masya Allah, kita urusan dunia mau diperbaiki. Makanan pengen yang baik-baik, wajar lah. Pakaian yang baik-baik, kendaraan yang baik-baik. Sakit sedikit kita obatin, ya. Kendaraan rusak sedikit bawa ke bengkel, itu urusan dunia. Tapi betapa bodohnya orang, ya, memperbaiki urusan akhirat. Nggak bisa ngaji bertahun-tahun, kagak pengen itu bisa baca Quran. Bertahun-tahun hidup sholat jamaah, tapi nggak pernah ngaji, pulang aja biasa. Apa nggak pengen, ya, meningkatkan kualitas agamanya? Hah? Ada yang begitu? Wah,
Betapa bodoh, giliran dia urusan dunianya paling pinter, hebat ngaturnya, bilang sama istrinya harus begini, bilang sama anaknya harus begini, cerdas, pintar, mungkin dia dokter, mungkin profesor, tapi kenapa kok hima untuk urusan akhirat dia nggak mau berjuang? Saya pengen nih sholat saya supaya bisa khusyuk, bagaimana rukunnya, bagaimana pembatalannya, wudhunya bagaimana, ada yang begitu. Jarang. Ini orang-orang bodoh, betapa bodohnya gitu. Urusan akhirat nggak pernah ditaikkan level. Itu akhir zaman seperti ini terjadi. Coba greget sih kita pengen ibadah kepada Allah supaya lebih baik, maka duduklah di majlis ta'lim. Ada guru-guru yang membahas tentang masalah fikih, duduk. Ada yang membahas tentang akhlak, duduk. Ada yang membahas tentang tasawuf, memperbaiki hati kita supaya tambah baik, duduk. Lama-lama naik kita di hadapan Allah levelnya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, dan potensi untuk selamat lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang jarang diduduk di majlis ta'lim. Bener, wallahi, kapan dia memperbaiki akhlaknya, kapan dia memperbaiki urusan sholat, puasa dan lain-lain, karena tidak ada ya upaya untuk memperbaikinya. Ada yang seumur-umur nggak pernah tahu ngaji kan ya? Sholat tuh sholat, Allah alam bisa sholat bener tahu nggak? Tadi yang nggak tahu ya syarat-syarat ya wudhu, rukunnya, pembatalan, nggak pernah tahu, berantakan lah, pasti berantakan. Dan potensi untuk tidak diterimanya lebih besar karena ia tidak adil, tidak berpengetahuan urusan itu. Ayo semangat ya, semangat, jangan perbaiki urusan lahiriah dunia saja, akhiratnya harus kita greget. Apalagi yang udah pada sepuh-sepuh, masya Allah, udah ngerasa kita yang di atas 50 tinggal menghitung bulan tahun. Perbanyak urusan akhiratnya dibandingkan urusan dunianya. Demikian para jamaah yang saya hormati, ya, pengajian ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan. Ada beberapa menit barangkali untuk session tanya jawab 5 atau 10 menit. Barangkali yang mau ditanyakan silakan ya. Ada cerita orang ya gelarnya banyak, pendidikannya tinggi ya, S2, S3 dokter, sekalian dihadapkan urusan-urusan masalah akhirat ketika bapaknya meninggal ya kampus ketika bapaknya meninggal bingung dia, bingung ya, nyuruh cari ustad ya, suruh tahlil aja nggak bisa ya, padahal hal itu hal-hal yang mestinya dihadapin, pasti dia murid seperti gitu, bisa ngedoain orang tua maksudnya gitu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Nama saya Kusnadi. Saya mau nanya Pak Kiai, itu ada orang mengatakan itu persis saya mau berangkat sholat Jumat. Ada di kampung saya di Punten ya. Mau kemana? Mau sholat Jumat. Mau nyari apa sholat Jumat? Saya ketawa. Terus duduk sebentar, saya duduk ya itu. Cuman emosi mah ada waktu itu, saya tahan. Bilang gini, kita mau nyari jalan ke surga
artinya tidak ada surga, tidak ada neraka. Orang bilang surga itu saat kita bahagia, kita punya mobil, punya rumah mewah, punya uang banyak, harta berlimpah. Dan surga saat kita susah katanya. Nauzubillah min dzalik, saya bilang. neraka. Itu orang yang menyelakakan dirinya sendiri. Karena ya kita emang nggak pernah tahu. Mungkin yang udah tahu mah yang meninggal emang ada di ayat suci Al-Qur'annya, ya, kan gitu. Bahasanya itu mah goib ya. Tapi emang udah dinyatakan di ayat suci Al-Qur'annya ada. Itu saya mau dipertanyakan kepada Pak Kiai tentang masalah surga dan neraka, dan sepertinya orang itu gimana ya, saya nggak tahu di bahasanya bahasa apa tuh yang mengucapkan seperti kayak gitu, katanya surga begini, neraka begini. Itu Pak Kiai, cuma itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube yang membawakan kajian ada beberapa orang saya perhatikan, dan saya sebutkan namanya, ya, bahwa yang namanya surga itu ya di sini ketika kita merasakan kenikmatan, badan sehat, duit banyak, urusan lancar, itulah surga. Sementara kalau kita sakit, urusan sempit, ya, duit pailit, badan atin, itulah neraka. Jadi di sana itu tidak ada itu orang bilang neraka di sana, ya. Kalau gitu Allah zalim dong. Masa Tuhan mau menyiksa hambanya? Gak ada itu di surga juga di sana. Surga itu di sini. Kita lihat. Orang begini sepintas lalu orang-orang yang ketika ngomongnya dengan lancar, ya, menyampaikannya dengan tutur kata yang begitu indah, enak didengar, banyak yang komennya, ini baru nih Ustaz. Dalam hati, Masya Allah, di akhir zaman ini, akhir zaman. Kita sejak kecil sudah belajar tentang akidah, ya, faidah akidah tentang rukun iman, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri, dan beriman dengan hari akhir. Di dalamnya termasuk ada surga, ada neraka, ada siksa, ada hisab di dalam. Kita beriman sejak kecil kita. Dan itu juga jawabannya jelas di Quran, banyak tentang menerangkan isi neraka, betul. Di Quran juga menyebutkan adanya surga. Nah, makanya orang-orang yang ngomong begitu, itu mah orang-orang ateis yang nggak punya agama, yang imannya nggak percaya dengan kita pulang ke akhirat ada kehidupan lagi. Sepintas kayak bener Pak ngomongnya. Dan banyak orang-orang yang pengikutnya banyak, bukan puluhan, ratusan, bisa ribuan. Bahkan ada kajian di rumahnya sendiri seperti itu. Kalau saya sebutkan namanya, hati-hati zaman sekarang, ya, gitu. Alhamdulillah, jangan ya. Kita harus percaya, yakin, beriman dengan adanya, ya, neraka, surga. Jadi al-iman bima ja'a bihi, beriman, percaya dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang dikhabarkan, yang diberitakan oleh Nabi, harus percaya. Nabi bilang kalau dikubur ada siksa, dikubur ada nikmat kubur. Nabi bilang nanti ada sirat, ada jembatan siratal mustaqim, ada siksa, ada hisab. Ini kan yang ngomong Nabi. Kalau kemudian dia tidak percaya, kufur dia. Kufur. Jadi yang begitu mah ngajinya cuma ngaji pakai akal, tidak ngaji pakai berdasarkan tuntunan-tuntunan yang baik, Quran, hadis, ya, tuntunan-tuntunan kitab-kitab para ulama, ya. Hati-hati saudaraku, ya. Dah, kita mah harus yakin, beriman
dengan apa yang dibawa oleh Nabi berita, termasuk hari akhirat, insya Allah. Cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allah anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barang-barang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.